Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, zikir dan berdoa bersama, dan sekarang kita alhamdulillah bisa melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasihatul Ibad ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita bab Thulathi, makalah yang ke-9 ya. Bab Thulathi, makalah yang ke-9 ini merupakan dawuhnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya ada 3 hal. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, semaumu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang dengan sesukamu pula, tapi ingat juga fa innaka mufariquh. Nah yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu semaumu juga, tapi ingat juga bahwa engkau akan dibalas dengan amalmu itu. Poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Pagi ini kita akan bahas poin yang ketiga ya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah engkau semaumu, berbuatlah kamu semaumu, fa innaka majziyun bihi, tapi ingat ya, engkau akan dimintai pertanggungan jawab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kau perbuat itu. Nah ini diberi syarah oleh Imam Nawawi, li'annal ibadah, karena sungguhnya
para hamba ya manusia ini semuanya majziyuna bi'amalihim, majziyuna akan dibalas mereka semua itu bi'amalihim dengan amal-amal mereka, dengan perbuatan mereka. In khairan, kalau perbuatannya itu baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun. Nah, kalau perbuatannya itu buruk, ya balasannya ya buruk ya. Maka ya tergantung amal perbuatannya itu. Ya, jadi ini itu ya sebenarnya sekali lagi ini majaz ya. Jadi meskipun toh perintahnya itu silahkan kamu berbuat semaumu, tapi belakangnya itu ingat loh ya, ya kamu itu akan dibalas dengan amalmu itu. Ya berarti ya sesungguhnya ya yang dimaksud dari perintahnya itu ya jangan semaumu kalau begitu, itu loh kira-kira begitu. Jadi maknanya itu justru malah sebaliknya ya, tidak kok kemudian lalu kita lalu boleh berbuat semau betul, itu enggak ya. Karena apa? Karena perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. In khairan fa khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun ya. Kalau perbuatannya baik ya balasannya baik ya. Kalau perbuatannya buruk ya balasannya buruk. Jadi tergantung amal perbuatan kita masing-masing ya. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang pertama dan kedua ya, itu kan terkait dengan kematian ya. Jadi yang pertama kemarin perintahnya isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Hiduplah kamu semaumu, tapi ingat loh ya, kamu itu akan mati ya. Ya. Lalu yang kedua kemarin yang barusan kita bahas adalah kita diperintahkan untuk mencintai seseorang itu juga semaumu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya cintailah seorang semaumu, tapi kamu ingat ya akan berpisah dengannya. Nah, yang memisahkan juga kematian ya. Nah, jadi yang perlu betul-betul kemudian ditekankan dengan poin yang ketiga ini justru pasca kematian itu ya. Jadi kematian itu bukan kemudian lalu berhenti segalanya ya. Jadi kalau orang itu mati itu bukan kok lalu kemudian selesai, enggak ya. Sebagaimana misalnya paham ya materialisme itu ya, yang berpandangan bahwa ya substansi dari semua hal yang terdalam itu adalah materi ya, tidak mengakui adanya jiwa ya. Kalau tidak mau adanya jiwa ya memang dia memandang atau berkeyakinan bahwa orang tuh setelah mati ya selesai ya, wong tidak ada jiwa ya. Rumah sana ini nak wis mati ya mau dikubur selesai gitu ya. 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 Tapi tidak begitu ya. Dalam pandangan agama kita itu jelas sekali ya. Mati itu untuk kemudian nanti dihidupkan kembali. Ya.
Jadi kita ini kan memang dulunya mati, lalu kemudian dihidupkan, ya, lalu dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Asalnya mati, lalu hidup, lalu dimatikan, lalu dihidupkan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah yang awal-awal itu ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Nah, yang belakangnya itu thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu kok bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya kamu itu mati, tidak ada, lalu Allah adakan menjadi hidup, ya. Ya, hidup kita di dunia ini, ya. Tsumma yumitukum, ya, kemudian setelah hidup ini dimatikan oleh Allah, ya. Ya, mati yang kemudian dikubur itu, ya. Tapi ingat loh ya, tsumma yuhyikum, ya. Kemudian nanti kamu akan dihidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau ada orang meninggal itu kita zikirnya apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kita ini milik Allah, ya, dan kita ini akan kembali kepada Allah, ya. Kembali, ya. Jadi tidak kemudian apa namanya setelah mati selesai, itu tidak, ya, tidak, ya. Dan itulah kepercayaan kepada hari akhir itu ya, bahwa nanti hari di dunia kita selama ini itu nanti akan berakhir, ya, dengan kiamat itu. Dan setelah kiamat itu nanti kita akan dibangkitkan, ya. Nah, dibangkitkan itu untuk kemudian ya tadi itu kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita itu, ya. Dan itu harus kita yakini itu, bahwa hari ini, hari dunia ini akan berakhir, itu harus kita yakini. Dan nanti kita akan dibangkitkan Allah untuk dimintai pertanggungjawab dan dibalas amal kita. Itu sekali lagi harus menjadi keyakinan yang kuat dari setiap orang yang beriman itu, ya. Dan keimanan kepada hari akhir itu sangat penting posisinya dalam Islam itu, ya. Makanya banyak sekali hadis yang kemudian menyebut dua rukun iman itu secara berturut-turut ketika ingin menjelaskan sesuatu, ya. Kita kan sudah paham ya, rukun iman itu ada 6. Tapi Allah seringkali hanya menyebut 2 ketika ingin menyatakan sesuatu itu, ya. Misalnya mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada akhir, hendaklah dia berkata yang baik, ya. Mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, ya, muliakanlah tamunya. Jadi iman kepada hari akhir itu selalu disebut beriringan langsung dengan iman kepada Allah. Ini menunjukkan betapa itu pentingnya iman kepada hari akhir itu, ya. Dan memang Allah kemudian berkali-kali itu menegaskan dalam Al-Quran itu supaya kita yakin gitu, ya. Ya. Sampai misalnya Allah menyatakan wa annas sa'ata, ya, wa annas sa'ata
atiyatun la raiba fiha, sampai ditegaskan seperti itu oleh Allah itu. Ya. Sesungguhnya nanti saat itu ya hari akhir itu, kiamat itu akan datang itu. Ya. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Ya. Wa annallaha yab'atsu ma fil qubur, dan sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Ya. Ya, kubur jangan dibayangkan dari kuburan itu ya, bukan ya. Banyak orang yang mati tidak dikubur ya. Kubur itu ya alam kubur gitu ya, alam barzah, alam penantian antara dunia dan akhirat itu ya. Alam pemisah antara dunia dan akhirat itu ya. Ya, jadi tidak ya kubur itu ada yang memang bermakna tempat kubur ya, misalnya kalau kita mau ziarah kubur itu ya memang datang ke tempat kuburan itu ya, tapi juga ada yang bermakna sebagai alam kubur, bukan menunjuk kepada tempat dimakamkannya orang itu ya. Jadi semua orang akan dibangkitkan ya, akan dibangkitkan dari alam kubur itu. Nah, untuk apa ya tadi itu, untuk dimintai pertanggungan jawab ya atas perbuatannya di muka bumi, seperti kita hidup sekarang ini ya, harus dipertanggungjawabkan nanti. Nah, setelah dipertanggungjawabkan ya, baru kemudian dibalas ya, sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ya. Allah itu tidak diminta bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, tapi kalau kita manusia ini dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sekali lagi tidak bisa sembarangan sebenarnya hidup ini ya. Wong nanti akan dimintai pertanggung jawab, kok mau sembarangan itu gimana? Ya. Dan justru itulah hikmah beriman pada hari akhir yang paling penting itu ya. Orang itu kalau beriman pada hari akhir karena dia sadar ya, yakin akan dibangkitkan kembali, akan dimintai pertanggungan jawab, akan dibalas amal perbuatannya, maka ya insya Allah orang itu akan tadi itu ujung-ujungnya itu akan hati-hati hidup itu, tidak mungkin sembarangan itu. Jadi kalau ada orang kok kemudian lalu di dunia itu hidupnya sembarangan, itu bisa jadi memang tidak begitu yakin itu dengan hari akhir itu. Ya rumah sana ya tadi itu, rumah sana kita bar mati kibar itu loh. Rumah sana kita habis mati terus wis rambung segala urusan itu begitu rumah sana. Padahal tidak. Ya. Ya. Makanya Masya Allah ya, jadi kalau di dalam kajian filsafat itu ada yang dikaji itu terkait dengan pembicaraan tentang argumen tentang adanya Tuhan itu ya. Itu kan macam-macam itu ya. Ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, ada argumen teleologis ya. Nah, tapi ada satu argumen moral. Argumen moral itu sangat kuat sekali tentang adanya Tuhan itu. Ya justru ya itu menekankan bahwa tentang bahwa orang berbuat itu nanti itu akan bertanggung jawab itu ya. Orang di dunia ini kan seringkali ketika berbuat baik atau buruk ya, seringkali tidak mendapatkan balasan yang setimpal ya. Ada orang yang baik tapi malah dapat balasan buruk, atau sebaliknya ada orang yang buruk tapi malah dapat balasan yang baik ya. Itu dunia itu ya. Jadi tidak sempurna keadilannya itu ya. Nah, oleh karena itu nanti ya harus ada suatu saat ya di mana seseorang itu akan mendapatkan balasan dengan keadilan yang sempurna ya. Ya itulah di hari akhir itu. Dan siapa yang membalas itu? Itulah Tuhan ya.
Jadi Tuhan itu tidak sekedar ada, Tuhan itu harus ada. Ya bayangkan kalau Tuhan itu tidak ada, lalu tidak ada yang membalas perbuatan manusia di muka bumi ini. Loh, betapa absurdnya dunia ini. Wong orang lalu kemudian yang berbuat jahat belum tentu mendapatkan balasan buruk, orang yang berbuat baik belum tentu mendapatkan balasan baik. Makanya memang harus ada itu ya. Hari di mana manusia mendapatkan pembalasan yang seadil-adilnya. Ya. Yaitu hari akhir. Dan siapa yang membalas itu? Itu Tuhan. Jadi Tuhan memang harus ada memang. Ya. Jadi kuat sekali bukti moral tentang adanya Tuhan, itu argumen moral tentang adanya Tuhan gitu. Masya Allah ya. Makanya kalau dalam filsafat Immanuel Kant itu ada 3 postulat yang harus ada gitu, tidak bisa tidak itu ya, terkait dengan persoalan moral manusia itu ya. 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 Adanya kehendak bebas ya, ya, adanya Tuhan dan adanya keabadian jiwa ya. Jadi jiwa ini abadi memang, jadi tidak kemudian lalu bermati rampung, itu enggak. Jiwa itu abadi dan jiwa itulah yang kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan kembali lagi ya, bahwa yang namanya keimanan kepada hari akhir itu sangat penting. Justru dengan keimanan hari akhir itulah yang kemudian menjadikan kita ya tadi itu ya, menjadikan ketika kita hidup ini menjalaninya dengan apa namanya ya, dengan segala pertimbangan moral tadi itu, tidak sembarangan itu. Karena nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam keimanan Islam itu kan ya, iman kepada hari akhir itu kan ya dimulai dari nanti dunia ini akan rusak, itulah kiamat ya. Lalu tadi ya dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan dari kubur nanti kumpulkan di padang mahsyar gitu ya. Nah, lalu baru kemudian dihisab ya. Ya, jadi kita nanti akan dihisab, diadili oleh Allah, ya, dihitung amal kita oleh Allah, ya, ditimbang amal kita oleh Allah. Ya. Nah, lalu mungkin kita bertanya loh apa suwi banget ya, mengadili orang sak dunya dari mulai Nabi Adam sampai Adam Jordan ya, besok Adam siapa lagi tidak tahu saya ya. Dulu Adam Malik dulu ya, zaman Adam Malik dulu, dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Nah sekarang ada Adam Jordan, dari Nabi Adam sampai Adam Jordan ya. Ya. Apa rak suwi yo. Wong ning donya mengadili satu orang dengan perkara yang sepele aja. Wah sidangnya berkali-kali ya, ora rampung-rampung gitu. Rampung-rampung ya. Oh, ngono wis diputuske, saya banding, diputuske meneh seneng kasasi, bareng tekan kasasi diputuske isih peninjauan kembali. Wah, suwene ora karuan itu. Mengadili satu orang satu perkara. Lalu bayangan kita kan lho kok ning donya ning akhirat piye ya terusannya. Apa mengadili segitu banyak orang ya. Nah, Allah ya tentu saja tidak sama dengan pengadilan dunia itu ya. Nanti di akhirat itu hisab cepat ya. Innallaha sari'ul hisab. Ya, Allah itu maha cepat hisabnya. Ya, jangan kemudian dibayangkan lalu seperti pengadilan di dunia, enggak. Ya, cepat sekali nanti ya pengadilan Allah itu. Ya. Dan hasilnya ya pasti adil ya. Ya.
Allah sangat adil, ya. Tidak mungkin menzalimi siapapun, ya. Jadi sangat adil, ya. Jadi apa yang kemudian menjadi hasil dari hisab Allah itu, ya, seperti yang digambarkan dalam surat apa itu, ya, yang surat juz awal itu loh, ya, apa itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu, ya. Jadi semua nanti orang akan melihat itu, ya. Perbuatan sekecil apapun, kalau baik ya dia dia melihat, ya, ada buktinya, ya. Sebaliknya kalau baik sedikit apapun, sekecil apapun juga ada buktinya, akan dilihatnya, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tidak akan mungkin bisa membantah, ya. Ya. Bahkan malahan untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha adil di dalam hal hisabnya nanti kepada manusia itu. Wong nanti orang itu kan kalau di dunia, ya, seringkali kan tidak mengakui itu perbuatannya itu, ya. Jadi makanya lalu ada alibi itu kan, sudah jelas-jelas salah itu boleh alibi supaya benar, tidak salah gitu, ya. Intinya bantah maning dunia gitu, berargumen enggak, ya, tidak mau mengakui. Tapi kalau di akhirat besok sampai digambarkan dalam surat Yasin tuh gimana Pak Bisri, ya, yang nanti tangannya akan berbicara, kakinya berbicara, kadang-kadang blank, ya, apa itu ayat yang mengatakan itu, ya, apa kamu nama yang nanti arjulukum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun, ya. Nanti itu untuk menggambarkan tangan-tangan mereka itu akan berbicara sendiri, kaki mereka juga akan menyaksikan, ya. Jadi kita dulu pernah kemana itu, nanti meskipun mulut al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aduh, lagi gilingan, ya. Jadi besok di hari kiamat itu, ya, kita sudah nggak bisa itu bantah lagi, ngomong lagi, tidak Gusti, tidak, saya tidak begitu, enggak, ya, enggak, dikunci itu, ya, mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, berbicaralah tangannya, menyaksikanlah kakinya, ya. Tapi kan segala dosa kan sudah dimaafkan. Iya, itu persoalan lain, tapi itu nanti ada yang diampuni, sudah ada yang dicoret, begitu, itu persoalan lain. Tapi itu semua mengakui, ya. Ya, itu. Ya. Jadi betul, memang betul. Kalau itu kalau ada yang kemudian diampunkan Allah, ya, kemudian dikasih gerasi. Ya, tapi diakui, tapi kemudian dikasih gerasi, diampunkan, ya, begitu. Jadi begitu adilnya itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam mengadili itu. Jadi beda dengan keadilan ya di dunia yang tadi itu, ya, memang tidak sempurna tadi itu, ya. 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 Makanya itu itu, ya. Umairama itu dulu pernah itu, ya, membuat lagu narapidana itu, ya, yang dulu dalam film itu Begadang apa yang dia salah lah, ya, salah dituduh melakukan pembunuhan atau apa, lupa saya, ya, lalu dia dipenjara, padahal dia tidak melakukan itu, ya. Lalu kemudian dia membuat lagu judulnya Narapidana itu, ya, seperti itu, ya. Kehidupan dalam dunia terkadang tiada sempurna, ya.
Keadilan oleh manusia terkadang penuh aniaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh apa? Wah, lupa saya ya. Jadi itu ya, Pak. Jadi intinya itu untuk menggambarkan bahwa keadilan di dunia itu tidak sempurna, tapi nanti keadilan di akhirat nanti pasti akan sempurna. Nah, sekali lagi ya, poin makalah yang ketiga ini ya ini sebenarnya mengingatkan kita ya, meskipun toh sekali lagi ya tadi itu ya perintahnya itu wa'mal masyikta ya, berbuatlah kamu itu semaumu ya. Tapi karena belakangnya itu fa innaka majziyun bih, karena kamu nanti itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya jan jane iki yo nak ngono ki aja sak karepmu dhewe ning donya kuwi. Di dunia itu kamu ya berbuat ya harus yang baik, ya mengikuti aturan yang ada ya supaya nanti balasanmu itu baik ya. Dan balasan nanti di akhirat itu selama-lamanya ya. Tidak kok kemudian sekedarnya, enggak, selama-lamanya ya, selama-lamanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Lalu kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu ya, yang bagian akhir itu apa itu? Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ya. Sungguhnya orang-orang kafir ya, dari ahli kitab dan dari orang-orang musyrik itu nanti akan di neraka jahanam selama-lamanya ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang terburuk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya kalau orang yang beriman dan beramal saleh ya, mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Masya Allah ya. Jadi kalau orang mukmin ya, dan beramal saleh akan mendapatkan surga yang mereka itu ada di dalamnya selama-lamanya ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu'an, dan orang-orang mukmin itu ya ridha dengan Allah. Ridha itu puas. Allah itu puas ya, dengan orang mukmin itu. Kita juga puas dengan Allah itu nanti di surga itu. Ya. Masya Allah ya. Jadi kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nasihat ini betul-betul kita bisa amalkan ya, dalam arti kita itu ya tadi itu di dunia itu karena sadar besok akan diminta bertanggung jawab, di dunia ini tidak ngawur, tidak sakarapnya sendiri, tetapi betul-betul hidup dengan aturan-aturan yang diberikan oleh agama itu. Agama itu kan mengaturan gitu, untuk mengatur kita itu ya. Termasuk juga aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari dari pemerintah itu kita ikuti supaya nyaman hidup kita di dunia, dan nanti juga insya Allah nyaman dalam hidup di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.